Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobby. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Figma Rinsima yang DX Edition. Sebelumnya saya sudah unboxing dan review untuk Nendoroid Rinsima yang track version di video sebelumnya. Kalian bisa langsung lihat video itu dari link yang di atas ini ya. Kali ini kita mau lihat yang DX Edition untuk Figmanya Rinsima yang menjadi salah satu favorit karakter saya dari Eurocamp. Langsung kita lihat sama-sama aja figur Rinsima seperti apa ya. Seperti ini untuk boxnya. Untuk boxnya ini agak lebar dan ini hanya outer sleeve-nya doang ya. Nanti di dalam ada boxnya lagi. Dan menurut saya suka banget kalau boxnya si Figma ini ada outer sleeve-nya seperti ini karena menurut saya lebih bagus dan saya personally suka warna hitam, jadi menurut saya jadi tambah keren ya. Dan seperti ini untuk box di dalamnya. Untuk art di dalamnya ini benar-benar vibe-nya Eurocamp banget. Dan untuk preview-nya sama seperti yang kita lihat tadi dari outer sleeve-nya, dari box-nya. Untuk parts-nya Figma Rinsima Index Edition ini banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan nanti kita mau lihat sama-sama untuk parts-partsnya. Tapi kalian bisa lihat sekilas kalau parts-nya banyak banget untuk figur Figma Rinsima ini. Untuk instruction-nya lumayan panjang dan saran saya adalah kalian baca aja karena banyak parts-parts yang menurut saya perlu untuk dibaca dari instruction-nya supaya kalian bisa pasang dengan tanpa kebingungan ya, dan supaya juga kalian nggak salah pasangnya, supaya nggak terjadi apa-apa dengan parts-nya. Menurut saya dibaca aja walaupun memang panjang, menurut saya penting ya untuk instruction-nya. Ini adalah parts yang datang dengan DX Edition. Ada blanket body part, single border capping stuff, pinecone and nata headset, extra head part with head, extra arm parts with hand in pocket, low table, campfire stand, dan box skewers. Ini menurut saya banyak banget dan oke banget ya untuk parts-partsnya. Dan untuk articulation-nya, ini nggak standar articulation untuk Figma karena di bagian dari torsonya bisa dicopot untuk bikin dia yang dengan posisi duduk. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini bisa dicopot. Komplain saya, ini terlalu gampang copotnya. Kalian bisa lihat sendiri, benar-benar gampang. Jadi saya sering lagi boso-bosoin, benar-benar gampang banget copotnya. Hip jointnya bisa diturunin untuk more movement, tapi sisa ini masih standar untuk articulation Figma figure ya, kecuali bagian dari torsonya. Untuk dari sisi penampilan, menurut saya ini sudah bagus. Dari Rinsima sendiri, menurut saya ini sudah mirip dengan Rinsima yang kita lihat di anime Eurocamp. Di sini saya suka banget overall look-nya dia yang dengan outfit ini ya. Menurut saya perpaduan warnanya bagus. Dan di sini secara painting pun menurut saya juga sudah bagus. Overall sculpting untuk scarf-nya, untuk outfit-nya, dan untuk parts-parts dari figurnya menurut saya ini bagus. Jadi overall menurut saya secara appearance untuk figur Figma Rinsima yang DX Edition ini sudah bagus ya. Lalu ini adalah extra parts, head partnya jangan dengan headnya. Jadi menurut saya ini bagus banget karena bisa jadi bikin look yang berbeda dengan figur ini ya. Saya suka banget dapat extra part yang ada headnya ini. Ini untuk face part extra yang pertama, ini yang smiling expression. Lalu ini yang seperti surprise atau kebingungan ya, lucu dia di sini. Dan di sini lower body part yang kalian bisa bikin pose dengan Rinsima lagi duduk. Ini salah satu favorit part saya juga karena menurut saya bagus banget. Itu yang di atasnya adalah shrink resistant plug. Jadi sebelum kalian pakai part ini, kalian copot dulu seperti ini ya. Lalu ini extra arm partnya untuk bikin pose seakan-akan tangan dia lagi di pocket dari jaketnya. Jadi ini menurut saya juga bagus, tapi honestly lumayan susah untuk pakainya ya. Tapi di video ini saya nggak kasih lihat cara pakainya, just a warning aja, agak susah untuk pakainya. Ini adalah extra part untuk scarfnya, jadi kalian bisa ganti looknya. Nanti saya akan ganti pas kita bikin pose. Ini extra body part yang di wrap di blanket. Ini juga sama dengan si Nadeshiko, ada extra part yang ini, dan dengan si Rin ini menurut saya juga oke ya. Dari sisi painting saya sih oke, ada beberapa yang paintingnya kurang rapi, tapi menurut saya overall look menurut saya sudah oke sih untuk yang part untuk blanket ini ya. Dan ini adalah part tambahannya, ini juga dipakai untuk ke blanket jika kalian sudah pasang untuk head partnya. Ini adalah nata headsetnya. Ini of course yang dipakai Rin.
buat break pinecone-nya ya. Jadi pinecone-nya juga datang di sini. Ini low table-nya. Jadi ini bisa dibilang mirip-mirip parts-nya dengan Nendoroid Rinshima ya. Dan kalau nggak salah ini DX Edition, ini lumayan mirip-mirip untuk parts-nya. Tapi overall saya tetap suka karena ini adalah versi dari Figma-nya untuk parts-parts ini ya. Ini ada campfire stand ya, dan ini saya cukup suka ya. Kalian bisa posin dia lagi grill makanan juga di sini, nggak cuma buat untuk campfire stand. Lalu ini ada soup style pasta yang kita lihat Rin masak di animenya. Ini saya suka banget, dan ini juga part yang ada di Nendoroid-nya ya. Ini adalah single burner stove camp, kalau nggak salah ya. Ini adalah salah satu part yang juga di Nendoroid-nya, dan saya suka untuk part ini karena kalian bisa bikin pose yang banyak dengan single burner camping stove. Tadi ada pinecone-nya, dan ini ada smartphone-nya. Lalu ini ada pork skewers. Ini ada dapat 2 untuk pork skewers-nya. Jadi of course untuk figure Eurocamp pasti biasa datang dengan makanan. Selain soup style pasta, ada pork skewers, dan ini ada tempat duduknya Sirin. Ini kursi yang sama dengan yang kita lihat di Nendoroid-nya, tapi ini versi Figma-nya. Secara overall, secara penampilan menurut saya juga sudah bagus, dan saya suka banget karena apalagi juga dipadukan dengan lower body part yang duduk. Ini ada extra hand part-nya yang memegang garpunya, of course untuk pose dia lagi makan. Dan ini adalah sisa extra hand parts. Menurut saya sih sudah cukup oke, udah enough untuk figurine ini. Ini ada extra joint-nya, bagian dari stand-nya, base-nya, dan plastik untuk simpan parts. Oke, kita langsung masuk ke bikin pose. Of course, saya mau ganti dengan lower body partnya duduk. Untuk copot head partnya seperti ini ya. Di belakang head partnya ada lubang, itu attach ke bagian dari scarf yang itu. Jadi kalian perhatikan, ini kita ganti scarfnya sangat straightforward ya. Tinggal dicopot dan diganti aja. Lalu untuk head partnya saya mau ganti dengan yang ini, dengan face part yang smiling expression ini. Ini untuk lower body partnya. Copot string resistant plug, pasang untuk upper body partnya, dan sudah selesai untuk pakai lower body partnya gitu aja ya. Dan kita akan posein dia dengan yang garpu, dan yang tangan kiri memegang soup style pasta. Of course ini posein dia seperti lagi makan ya. Ya, untuk head part yang ini juga ada bolongan di belakang. Kalian bisa attach ke bagian dari scarf yang itu. Sama ya prinsipnya seperti head part yang satu lagi. Kalau sudah, tinggal dipasang aja head partnya seperti biasa. Dan kita sudah selesai untuk bikin posenya Rinshima yang dengan lower body part yang duduk, yang of course bisa didudukkan dengan kursinya ya. Dan seperti itu aja kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Figma Rinshima yang DX Edition. Untuk size comparison, yang pertama dengan Figma Nadeshiko Kagamihara, lalu dengan Figma Raiza, lalu dengan SFX Quartz Sakura, dan terakhir dengan Nendoroid Rinshima yang DX Edition. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur Figma Rinshima yang DX Edition ini. Secara penampilan, menurut saya ini sudah bagus ya. Figur Rinshima-nya mirip dengan yang kita lihat di anime. Dan untuk overall sculpting dan painting, menurut saya bagus. Baik untuk figurnya, dan juga parts-parts yang datang dengan figurnya. Dan untuk ngomongin parts-partsnya, favorit part saya dari figur ini ada banyak, tapi jika saya mesti pilih 2, itu lower body part yang bisa bikin pose duduk, dan satu lagi adalah campfire stand-nya. Ini adalah 2 favorit part saya dari figur ini. Overall saya suka banget dengan extra parts yang dapat dari figur ini. Menurut saya banyak dan bagus-bagus. Dan mungkin yang menjadi komplain saya adalah yang untuk ganti ke lower body part, bagian dari torso-nya itu sangat gampang lepas. Jadi pas saya lagi posein biasa, kadang-kadang terlepas sendiri saking gampang lepasnya. Mungkin bisa diperbaiki untuk figur Figma Eurocamp yang mendatang. Overall menurut saya ini figur bagus banget dengan extra parts yang bagus. Dan jika kalian tanya saya mendingan pilihan DX Edition atau enggak, saya bilang mendingan yang DX Edition karena extra parts tambahan dapat dari DX Edition menurut saya bagus-bagus, jadi lebih worth it untuk DX Edition. Jadi figur Figma Rinshima ini recommended buat Anda ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur Figma Rinshima yang DX Edition ini? Apakah kalian suka dengan extra parts yang datang dengan figur Figma Rinshima ini?
Mungkin bisa dibilang memang banyak parts yang mirip dengan Nendoroidnya Rinshima, tapi buat saya karena itu adalah Nendoroid dan ini adalah Figma, of course dari scale dari masing-masing parts juga berbeda. Jadi kalian buat saya mungkin kalian bisa mikir yang untuk Nendoroid ya of course bagus walaupun mirip, itu untuk Nendoroid dan ini untuk Figma. Jadi walaupun partsnya mirip-mirip, menurut saya purpose-nya tetap berbeda. Jadi saya tetap suka walaupun banyak yang mirip partsnya. Dan untuk bagian torso yang bilang tadi komplain saya terlalu gampang copot. Mungkin kedepannya jika mereka bikin banyak lagi figur Figma Eurocam, mungkin ini bisa diperbaiki. Mungkin jika kalian punya figurnya dan kalian juga merasakan hal yang sama, let me know down in the comment. Mudah-mudahan itu nggak cuma saya aja yang mikir seperti ini ya, tapi jika memang saya aja, mungkin nasib saya yang sial karena berarti saya dapat defect produk. Tapi jika kalian juga mengalami hal yang sama, please let me know. Jadi saya tahu apakah ini emang defect di production untuk semuanya, apa saya aja yang dapat sial dapat figur seperti ini untuk bagian torsonya. Let me know down in the comment ya. Dan untuk next video, saya akan unboxing dan review. Ini adalah figur terakhir saya yang dari November Haul dari AmiAmi, yaitu Figma Kyojuro Rengoku dari Demon Slayer. Habis ini kita akan unboxing dan review untuk yang Desember dan of course yang upcoming January haul. Ini adalah figur yang menurut saya bagus. Jadi ini memang sudah rilisnya agak lama. Mudah-mudahan kalian mengerti alasannya kenapa. Karena a lot of things happen, jadi saya baru unboxing sekarang. Ditunggu untuk next videonya ya. Dan seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.